Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa'tina hikman birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, beberapa hari lagi insyaallah kita akan melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang istimewa, ibadah yang senantiasa selalu dirindukan oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh keberkahan di dalamnya, bulan yang penuh dengan keagungan, keistimewaan yang banyak di dalamnya. Tidak ada lain dan tidak bukan yaitu bulan suci Ramadan. Yang mana di dalam bulan-bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ribuan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah kesempurnaan ibadah puasa kita nanti, maka di dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, kita sedikit akan membahas tentang rahasia-rahasia apa yang terkandung di dalam ibadah puasa, terutama puasa di bulan Ramadan, yang dikarang oleh Al-Imam atau yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin pada pasal Kitabul Asrar Shaum, kitab yang menjelaskan rahasia-rahasia puasa ini, bisa memotivasi kita untuk betul-betul memperhatikan bulan suci Ramadan. Kalau masih ada yang punya hutang, maka hendaknya qadha hutang puasanya dulu. Jangan sampai dia masuk ke dalam bulan suci Ramadan sedangkan masih membawa hutang. Jadi sudah qadha belum jadi? Belum? Puasa besok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita baca kitab. Jadi kalau baca kitab itu bil galab ya. Kalau baca kitabnya ulama itu dengan hati. Orang yang membaca kitab dengan hati, maka dia akan mendapatkan rahasia setiap kalimat demi kalimat di dalam kitab tersebut. Jadi kalau dia membacanya tidak dengan hati, membaca kitab itu tidak dengan hati, maka dia tidak akan mendapatkan sir daripada kitab. Banyak orang yang membaca kitab namun bukan menjadikan dia cinta kepada ulama, akan tetapi menjauhkan dia dari ulama. Sebabnya apa? Tidak ada lain dan tidak bukan karena dia membacanya melalui hati yang penuh dengan kebencian, bukan mencari suatu kebenaran dan cinta. Makanya kalau kita baca kitabnya ulama, itu hendaknya kita membacanya dengan hati. Hati yang penuh dengan kecintaan, pengagungan kepada muallif, pengarang kitab tersebut. Kenapa? Karena mereka yang mengarang kitab ini pun dengan hati, dengan rasa cinta. Terwujudnya kitab demi kitab karena perhatiannya ulama kepada umat. Ulama ingin umat ini berada di dalam kebaikan, di dalam ketaatan,
senantiasa selalu mendapatkan keridhaan Allah. Ini yang diinginkan oleh para ulama, sehingga mereka pun mengarang kitab. Mereka apa? Mengarang kitab. Dengan harapan kitab-kitab yang mereka karang ini bisa menjadi pelita, lentera di dalam perjalanan kehidupannya si pembaca. Makanya mereka mengarang kitab bukan dengan nafsu mereka. Ulama itu mengarang kitab bukan dengan kesombongan ilmu mereka, tidak. Tapi karena cinta sama umat. Cinta sama umat, ingin umat ini selamat, ingin umat ini menjadi baik, ibadahnya menjadi sempurna, ibadahnya menjadi baik, maka ulama itu mengarang kitab. Harapannya apa? Tatkala beliau sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, maka kitab-kitab beliau inilah yang bisa meneruskan dakwah beliau, menjadikan umat ini semakin dekat dengan Allah dan cinta kepada Nabi. Nah, makanya ketika kita baca kitabnya ulama, itu bacanya dengan hati, bukan baca dengan nafsu. Bukan, apalagi baca dengan mencari-cari kesalahan. Wal'iyazubillah, kita baca dengan mencari-cari kesalahan, enggak mendapatkan sama sekali manfaat ilmunya para ulama. Ya, tidak mendapatkan sama sekali ilmunya para ulama. Sama sekali tidak akan dia dapatkan. Tidak akan pernah dia raih ilmunya para ulama tersebut. Nah, oleh karenanya, ahbabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita perhatikan Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin ini kitab yang syarat dengan makna. Kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin betul-betul dengan menghudurkan, menghadirkan hati kita, setiap kalimatnya itu, setiap kalimat dari Ihya Ulumuddin kita dapat ilmu. Setiap kalimat Ihya Ulumuddin kita mendapatkan pelajaran baru. Karena bobotnya sangat berat. Ibaratnya kalau timbangan, ada timbangan ditimbang. Ini kitab Ihya Ulumuddin ini setiap kalimatnya itu penuh dengan syarat dengan makna. Syarat dengan makna. Ini menunjukkan kepiawaian, kearifan, kebijakan, kealiman, kecerdasan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini orangnya juhud, berhati-hati. Dari mana kita tahu? Dari setiap ucapannya aja beliau berhati. Setiap tulisannya aja beliau berhati-hati. Makanya berkah. Imam Al-Ghazali itu penuh berkah. Kita harapkan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Al-Imam Al-Ghazali. Insyaallah. Nah, beliau mengawali kitabnya dengan mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi a'zama ala ibadihil minnah. Al-Imam Al-Ghazali mengawali kitab beliau dengan menyatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk dipuji di alam semesta ini terkecuali Allah. Lalu kita bertanya, kenapa manusia ini tidak berhak mendapatkan pujian? Karena pujian itu hanya diberikan kepada zat yang maha sempurna di dalam pemberiannya. Yang mana pemberiannya tersebut sama sekali tidak memiliki pamrih. Betul-betul murni, minnah, pemberian langsung. Ente mau taat sama Allah, silakan. Ente enggak mau taat, silakan.
Allah tetap kasih. Makanya pemberiannya Allah, Allah berikan kepada siapa? Seluruh makhluk. Orang kafir dapat nggak? Dapat nggak? Tapi kalau manusia mau nggak beri musuhnya? Hah? Siapa yang diberi oleh manusia? Orang yang baik dengan dia. Tapi kalau orang yang jahat dengan dia, ngapain anak ngasih dia? Itu jahat. Ya. Tapi Allah enggak. Ente mau taat, ente enggak mau taat, tetap dapat kenikmatan. Maka layak kalau Allah itu dipuji. Sungguh layak kalau Allah itu dipuji. Dan tidak akan pernah ada satu makhluk pun yang bisa mengambil alih pujian itu dari Allah. Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada manusia itu yang sempurna. Manusia, kalau dia memberi ada batasannya. Dan kalau dia memberi ada maksudnya. Ada maksud. Dan maksudnya banyak, tujuannya banyak. Ketika maksud dan tujuannya tidak tercapai, maka dia akan menyetop pemberian. Allah pun memiliki maksud dan tujuan. Memberikan kenikmatan kepada hamba, ada maksud dan ada tujuan. Perbedaannya antara Allah dengan makhluk apa? Makhluk ketika tidak mendapatkan tujuannya, maka dia akan berhenti di dalam memberi. Kalau Allah tidak mau, Allah ini telah mendapatkan tujuan Allah dari si hamba tersebut, ataupun Allah tidak sama sekali mendapatkan tujuannya dari hamba tersebut, tetap Allah masih mengalirkan pemberiannya kepada hamba itu. Kira-kira paham nggak? Beda nggak antara Khalik dan makhluk? Beda kan? Antara Allah dan hamba beda nggak? Sebaik apapun manusia, punya batas. Faisal ini orang kaya, ngetesnya mudah. Kedermawanannya Faisal itu nggak dilihat dengan dia sering ngambur-ngamburin duit, enggak. Bukan orang yang dermawan, kalau di depan orang dia kasih uang. Itu bukan yang dermawan. Nah, jadi ngetes orang yang dermawan itu bagaimana? Ngetes orang yang dermawan ini mudah. Faisal ini orang kaya. Nah, si Pani datang setiap hari minta. Satu hari dikasih. Besoknya datang lagi, minta lagi. Yang lebih banyak lagi. Ngasih enggak atau ada alasan? Mau mintanya secara langsung atau mintanya dengan ada sebab? Dilihat. Ini Faisal dermawan enggak? Kalau dermawan dia kasih lagi. Hari kedua. Nanti datang lagi Pandi. Orang yang sama ya? Orang yang sama. Bukan Samil, bukan si Rahmat, bukan si Hendri atau si Alfian, bukan. Tetap Pani juga. Pani datang lagi ke Faisal. Minta duit lagi kan? Untuk apa? Buat beli makanan. Hari ketiga, Faisal itu sudah pasti memiliki alasan untuk menolak walaupun nantinya memberi tetapi tidak sesuai dengan pemberian yang diharapkan oleh Pani. Nah, ditolak dia. Anu walai. Hanya ada segini aja nah. Oke, naik, mau nada lagi. Nah, ya kan? Itu sudah kalimatnya sudah. Nah, bro. Besoknya Pani minta lagi. Pani minta lagi.
Dan itu Faisal sudah mulai berubah. Anak belum. Padahal dia ada. Dia memiliki uang lebih. Menunjukkan bahwa manusia itu tidak dermawan. Yang dermawan itu adalah Allah. Si Pani malam-malam datang menangis minta kepada Allah. Dikasih sama Allah. Ya enggak? Besoknya datang lagi, minta lagi, dikasih lagi. Besoknya datang lagi, minta lagi, dikasih lagi. Malah kalau si Paninya bosan minta, Allah yang marah. Nah, bedanya manusia bosan kalau diminta. Kalau Allah marah kalau hambanya ini bosan meminta. Ya kan? Kalau tadi Faisal, bosan dia Pani terus minta uang aku. Padahal kalau seandainya Faisal itu tahu di situ ada pengujian, maka dia akan mengeluarkan uang dan uang yang dia akan keluarkan akan Allah ganti ribuan kali lipat benarnya. Nah, tapi karena itulah sifat manusia, al-khata' wan nisyan, ya, punya kesalahan, punya kekurangan. Apa namanya? Dikatakan manusia itu kurang mentafakuri. Manusia itu bisa bertafakur, bisa merenung kalau dia susah. Kalau dia senang lupa sama tafakur. Dia ente nggak punya duit, ente itu baru bisa mikirin nikmatnya tafakur itu saat ente nggak punya duit. Tapi kalau ente punya uang 1 juta aja, ente udah lupa sama tafakur. Nah, uang 1 juta ini bisa menyebabkan kamu menjadi Tuhan. Ketika kau tidak punya Tuhan, baru sadar bahwa dirimu ini adalah hamba. Ente nggak makan 3 hari, baru ente sadar bahwa ente ini hamba. Tapi kalau ente makan 3 kali sehari, ente bisa ngaku Tuhan. Ya. Beda. Ya, jadi perbedaannya sangat jauh. Makanya pujian itu hanya untuk Allah. Ya untuk Allah. Manusia memuji manusia itu karena untuk menunjukkan pujian kita terhadap Allah, bukan memuji makhluknya, tetapi memuji sifat Khalik yang Allah anugerahkan kepada diri hamba. Ketika seorang hamba menjadi sebab anugerah Allah yang Allah berikan untuk seorang hamba, maka kita memuji dia. Contohnya gini, ada orang memberi kita uang. Orang yang memberi kita uang itu hanya sebab saja. Pada hakikatnya yang memberi kita uang adalah Allah. Kita muji untuk menunjukkan pujian kita kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri pemberian manusia, maka dia tidak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri pemberian Allah. Pemberian Allah yang besar apa? Alhamdulillah allazi a'zama ala ibadihil minnah. Segala puji bagi Allah yang mana dengan sifat kasih sayangnya, sifat rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Di antara kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba, apa? Lamma dafa'a anhu kaida syaitan wa fanna. Maka Imam Al-Ghazali menyatakan apa? Lamma dafa'a anhu kaida syaitan wa fanna. Tatkala kenikmatan yang besar
Kenikmatan yang besar itu ini harus dipahami dan dimengerti. Apa kenikmatan yang besar? Kenikmatan yang besar ialah tatkala Allah Subhanahu wa taala dafa'a, menolak anhum, tatkala Allah Subhanahu wa taala menolak atau menyelamatkan dari mereka kaidah syaitan, tipu daya syaitan, wa fannahu, dan bisikan-bisikan syaitan. Ini kenikmatan. Ini udah pelajaran yang berharga dari Imam Al-Ghazali. Pelajaran berharganya apa? Di sini Al-Imam Al-Ghazali ingin memberitahukan kepada kita bahwa manusia itu adalah lemah. Manusia itu lemah. Manusia itu enggak memiliki daya upaya. Lemah, kita itu lemah. Siapapun, sealim apapun, sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, manusia itu lemah. Tanda kelemahannya manusia itu bukan lemah kalah saat bertinju, bukan. Bukan orang yang dianggap lemah itu kalah ketika di dalam pertarungan. Duet gitu, dia kalah, terus dia dikatakan lemah, bukan. Atau orang yang lemah itu bukan orang yang nggak bisa ngangkat beban yang berat. Nggak bisa ngangkat beban 50 kilo, nggak bisa mengangkat beban 100 kilo, itu dikatakan lemah, bukan. Kalau itu menjadi standar ukuran kelemahan manusia, maka sedikit sekali manusia yang lemah. Banyak manusia yang kuat. Jali aja waktu kerja di pelabuhan di Pegudangan, pernah kerja di Pegudangan? Hendri, kerja di Pegudangan ya. Berapa kilo yang saya angkat? Tepung. Satu hari berapa kilo? 50 lebih kilonya dia angkat. Sendiri apa berdua? Berapa karung? Satu truk, satu karung berapa kilo? 25 kilo, dua karung. 50 kilo, satu truk berapa karung? Berapa karung, Hamil? Saya pernah kerja di pelabuhan kan? Belum pernah. Nanti saya belajar kerja di pelabuhan. Nah, kalau kelemahan itu tolak ukurnya dengan beban, maka sedikit sekali orang yang lemah. Sedikit. Kalau kelemahan itu diukur dengan kejagoan, maka sedikit sekali juga orang yang lemah. Sedikit sekali orang yang lemah. Hampir rata-rata orang yang ada di dalam dunia ini berani-berani semua. Dan sedikit orang yang merasa takut. Nah, sehingga kalau seandainya diukur dengan keberanian di dalam bertanding atau di dalam laga atau tolak ukurnya dengan beban, maka sedikit sekali orang-orang yang lemah. Perhatikan ya. Sedikit sekali orang-orang yang lemah. Tetapi tolak ukurnya di sini bukan itu. Tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukurnya ternyata ketika dilihat survei menunjukkan bahwa sedikit sekali orang yang kuat dan banyak sekali orang yang lemah. Kalau tadi sedikit sekali orang yang lemah dan banyak sekali orang yang kuat. Banyak enggak orang yang kuat ngangkat semen sendirian?
50 kilo. Banyak. Jali aja kuat dia ngangkat semen. Berapa karung? 2 karung. 100 kilo. Sendiri Jali. Sendiri. Rahmat aja di kebun angkat balok itu sendiri dia. Nah, ya kan, walaupun badannya kecil, ya. Nah, tolak ukur itu bukan di situ. Tolak ukur kekuatan itu di mana? Kuatkah kita menahan diri kita dari gangguan setan? Nah, makanya survei membuktikan bahwa orang yang kuat melawan setan itu sedikit. Banyak di antara mereka orang yang lemah. Dan orang-orang yang kuat ini adalah orang-orang pilihan Allah. Enggak bisa terlatih. Memang dipilih oleh Allah. Kalau Allah tidak memilih dia untuk kuat, dia tidak akan pernah bisa kuat melawan syaitan. Beda. Kalau kuatnya kita secara fisik, itu bisa dilatih. Orang bisa untuk membesarkan tubuhnya dengan apa? Dengan fitness. Dan dia bertahap. Awalnya kayak Tamil, ingin badannya punya otot. Karena dia belum pernah ikut fitness, baru mendaftarkan dirinya di suatu tempat fitness gitu kan, di satu tempat fitness. Apa namanya? Di tempat gym. Hari pertama ketika dia baru masuk, maka pelatihnya akan suruh dia angkat beban yang ringan-ringan dulu, yang 5 kilo, yang 2,5 kilo. Ya enggak? Sampai beberapa kali pertemuan, 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan, dilihat bahwa Samil ini udah biasa mengangkat beban yang apa? Yang ringan ditambah jadi 5 kilo. Oh, 5 kilo udah terbiasa. Berapa hari? Ditambah lagi 15 kilo. Sampailah si Samil ini mengangkat beban 25 kilo dalam 1 hari. Hitungannya 100 kali. Udah biasa. 100 kali 25 kilo kan. Pagi sore. Hah? Akhirnya dianggap ringan aja kan. Seperti barbel yang 5 kilo biasa tadi. Coba kalau dia yang baru-baru disuruh angkat, penyek dia. Hamburan semua tulang-tulang. Ya enggak? Hasilkan airan. Beda. Jadi dengan hal yang demikian, manusia bisa melatih dirinya untuk mengangkat sesuatu beban yang awalnya dia tidak mampu menjadi mampu. Tapi ada suatu keadaan yang sehebat apapun manusia, ketika berada di dalam keadaan ini, tanpa bantuan Allah dia tidak akan pernah mampu. Tanpa bantuan Allah, dia tidak akan pernah sama sekali mampu. Jadi kita jangan sombong. Jangan merasa udah pernah ibadah, udah sering ibadah, udah istiqomah di dalam ibadah, terus kita mau sombong. Belum, kita masih jauh. Oh, saya sudah alim, saya sudah hebat, saya sudah pernah belajar ke sana, saya sudah pernah belajar ke sini, saya sudah ketemu sama Habib Fulan, saya sudah ketemu sama Kiai Fulan, saya sudah sering duduk sama guru Fulan, berarti saya sudah selamat. Belum. Belum. Ya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali menyatakan apa? Kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba itu apa?
Lamma dafa'an, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencegah anhum dari mereka kaidah syaitan, tipu daya setan. Oh, wa fannahu. Fanna ini bisa diartikan bisikannya atau panoramanya, hiasan-hiasan daripada tipu daya syaitan. Itu namanya kalimatnya fan. Tipu daya setan itu tidak ada bisa yang menyelamatkannya terkecuali Allah. Bukan ente, bukan ilmu ente. Anak katakan sekali lagi, ilmumu, ibadahmu belum tentu bisa menyelamatkan engkau dari tipu daya setan. Belum. Jadi jangan pernah sombong dengan ilmu dan agama, dengan ilmu dan amal. Jangan. Kenapa? Karena belum bisa menyelamatkan ente. Makanya ulama-ulama itu di dalam zikirnya mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Zikirnya ulama itu. Terus ente dapat ilmu langsung mau sombong-sombong gitu. Ente ini yakin sudah selamat dari tipu daya setan. Wali Allah nggak yakin. Kita belum jadi wali. Walau iya. Anak selamat. Ya, tipu daya setan ini dah. Ya. Makanya dikatakan apa? Ketika Allah menyelamatkan hamba daripada tipu daya setan, itu satu kenikmatan yang besar. Ente ingin bermaksiat, Allah selamatkan. Jika ente ingin malas untuk ibadah, Allah selamatkan. Subuh, dengar azan, malas. Tetapi bisikan hatimu menjadikan engkau ini, ayo bangun, kamar mandi, wudu. Bisikan hati yang lain mengatakan, nanti ajalah dulu. Besok masih ada subuh. Subuh besok ajalah yang sholat. Subuh ini istirahat ajalah dulu. Allah Maha Pemaaf kok. Oh, ini wafannahu ini. Ini fannanya syaitan ini. Itu di aksesorisnya itu seperti itu. Aksesoris tipu daya setan itu seperti itu. Aksesorisnya apa? Aksesoris tipu daya setan itu menyatakan bahwa Allah ini Maha Pengampun. Tipu dayanya agar ente tidak sholat. Akhirnya apa? Ya, itu aja. Besok aja lah sholat. Emang ente yakin umur ente sampai besok? Kalau sebelum zuhur ente mati? Atau sebelum bangun tidur itu ente meninggal? Ente nggak tahu kan? Ada yang tahu? Hah? Nggak ada yang. Itu namanya tipu daya setan. Hah? Itu bisikan setan. Nah, ketika ente melawannya, ente bangun dan ente terus mengambil air wudhu, ente terus ambil air wudhu, itu minallah, itu pemberian dari Allah, bukan karena kekuatan. Karena Allah cinta sama ente, Allah jaga ente dari tipu daya setan. Jangan salah paham. Ente bisa ibadah ini, ente bisa ngelangkahkan kaki ke masjid, ente bisa nuntut ilmu, ente bisa nulis ilmu, itu karena Allah cinta men, bukan karena kehebatan. Berapa banyak orang-orang yang Allah itu dia tidak cinta,
Allah ini enggak cinta. Dia berada di kebaikan, tetapi Allah kurang memberikan perhatian kepada dia. Maka dia akan kurang di dalam mengambil perhatian Allah. Yang bawa buku cuma berapa orang? Kenapa? Karena merasa pinter, nak tipu dari setan dia. Merasa nggak penting belajar, ya kan? Kalau orang itu merasa penting belajar, bawa buku deh. Nah, gitu. Bawa buku. Orang zaman sekarang nih gitu, majelis taklim dianggap hanya untuk ngumpul-ngumpul, nggak penting. Hanya biar dianggap, oh ini orang majelis, tetapi masih bungul. Kenapa? Oh ente gurunya ceramah, dianya ngayal. Coba kalau ente bawa buku kan fokus apa? Dicat. Makanya keluar dari majelis ditanya, apa tadi yang dipandirakan? Tidak tahu. Ini hukumnya apa? Enggak tahu. Ini hukumnya apa? Enggak tahu. Ente majelis? Oh setiap hari majelis. Hampir semua majelis di Samarinda ini anak hadir. Enggak tahu hukum itu dan hukum ini. Anak lupa. Lain lupa bang luput. Makanya nama majelisnya diganti jadi majelis. Nyantai ya. Jadinya nyantai. Kalau majelis itu belajar bawa buku. Ya, beda. Kalau nyantai beda. Nyantai bawa buku enggak? Bawa buku enggak? Yang dibawa apa? Rokok, kopi. Nah, ya kan? Itu namanya nyantai. Saat nyantai bahas masalah agama enggak? Bahas. Ada yang orang nyantai bahas masalah agama. Tapi diingat enggak sama dia? Enggak. Lupa. Bagaimana mau ingat kalau enggak dicatat? Itu. Jadi malam besok bawa buku. Malam besok bawa buku. Bawa buku anak rejam itu satu. Kayak gunting. Waradda amalahu wa khiyaba dhannahu. Waradda, dan Allah Subhanahu wa taala juga menolak dari mereka itu amalahu, hayalannya syaitan. Ya. Menolak apa? Hayalannya syaitan. Dan taktiknya syaitan. Prasangkanya syaitan. Tipu dayanya syaitan itu apa? Hayalannya syaitan itu apa? Hayalannya syaitan itu gini. Subuh besok ana mau sholat, habis sholat ana mau baca Al-Quran, ana mau baca sholawat, habis zikir ana mau baca sholawat 1000 kali. Ngayal nih, padahal subuh ini dia nggak sholat. Ya, itu namanya amalahu, hayalannya syaitan. Besok habis sholat ana mau, jangan besok, ente belum tahu besok ente hidup apa enggak. Ini loh yang sudah jelas ente dengar azan, yang udah jelas itu panggilan Allah. Hari ini loh kau sholat yang sekarang ini aja, jangan tunggu besok. Besok urusan besok. Ya kalau masih sehat, kalau masih hidup. Sekarang habis sholat sudah. Kadang-kadang setan pinter juga. Sholat dulu. Besok baru sempurnakan. Besok dengan zikirnya. Besok dengan Qur'annya. Besok dengan sholawatnya. Ini habis sholat assalamualaikum tidur lagi.
Gitu. Akhirnya sholat ya. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Udah. Wala zikir wala. Lipat sajadahnya. Di atas kasur, bukan tidur, malah buka-buka HP deh. Malah ngayal, apa ini? Itu namanya tipu daya syaitan. Itu namanya hayalan syaitan. Itu namanya hayalan. Itu namanya taktiknya syaitan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ingin hamba ini bisa mampu melawan syaitan. Di antara salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan hamba-hambanya ini dari tipu daya syaitan dengan apa caranya? Ija'ala sauma hisnan li auliyaihi wa junnah. Perhatikan katanya Imam Al-Ghazali apa? Oleh karena itu ja'ala sauma, Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa hisnan, benteng, li auliyaihi, benteng bagi para wali-walinya Allah. Wali itu bukan semuanya, orang pilihan. Maksudnya apa? Dari puasa ini Allah membentengi diri seorang wali itu dari gangguan dan tipu daya pernak-perniknya syaitan. Namun orang-orang yang bukan pilihannya Allah, apakah dia mampu mengambil anugerah yang terbesar dari Allah ini? Enggak. Dia enggak mampu mengambil anugerah yang terbesar dari Allah. Karena dia bukan pilihan Allah. Jadilah ente orang-orang pilihan Allah. Orang yang berpuasa itu orang-orang yang dipilih sama Allah. Makanya Allah katakan ya ayyuhallazina amanu. Orang yang beriman pilihan Allah. Jadi jangan heran kalau ente melihat ada orang yang enggak puasa karena dia memang enggak dipilih sama Allah menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Mau 1000 kali kayak kau nasihati dia. Mau duduk dengan malaikat kayak di setiap hari. Kalau dia bukan orang pilihan Allah, enggak mungkin dia puasa. Enggak mungkin dia puasa. Karena dia bukan pilihan Allah. Bukan apa? Bukan pilihan Allah. Tapi kalau dia pilihannya Allah, memang Allah memilih dia dan untuk dijaga, maka dia menjadi ahli shaum. Orang yang senantiasa puasa. Jangan heran, akhir Ramadan ada yang batal puasa. Jangan heran. Nangis, taubat. Tahun ini niat menjadi orang-orang yang terpilih. Mau nggak jadi orang-orang yang terpilih itu orang? Ya Allah, jadikanlah hamba ini orang yang kau pilih untuk bisa kuat puasa Ramadan. Doa setiap malam. Ija'ala sauma hisnan. Hingga demikian itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu hisnan sebagai benteng, wajunnah dan sebagai perisai. Untuk siapa? Li auliyai. Untuk apa? Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Wa fataha lahum, dan Allah Subhanahu wa taala juga membuka atas mereka bihi, dengan puasa tersebut. Apa yang Allah buka? Abwabal jannah, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka di bulan puasa. Bayangin.
Orang kalau mau masuk surga, dia akan semangat untuk mengejar surga. Orang kalau takut dengan neraka, dia akan berhati-hati terhadap neraka. Ada seorang pelacur, ini kisah nyata di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dia dulunya orang yang kaya raya, yang mewah, hidupnya glamor, pakaiannya mahal, bahkan sepatu-sepatunya itu mahal, hak-hak tingginya banyak. Allah ingin cabut. Allah ingin cabut dari dia. Jadi apa? Setruk. Kakinya bengkok, tangannya bengkok. Kakinya begini. Tangannya juga begini. Ya, dia pegangnya cuma begini. Pegang kursi apa namanya? Kursi keretanya itu, kursi dorongnya yang ada mesinnya. Dia pegangnya begini. Ini tangannya nggak bisa. Ini begini. Ini begini. Mulutnya udah nggak bisa ngomong. Terus stroke. Kemarin kaya raya. Tapi apa? Sekarang stroke. Dia bilang apa? Ana dulu pakaiannya mahal, ana dulu sepatu mahal. Dia cerita, dia nangis. Ana dulu gumpulannya dengan wanita-wanita kaya. Tapi sekarang semuanya teman-teman ana yang kaya pada ninggalin saya. Pakaian tidak bisa lagi saya pakai. Sepatu yang mahal sudah nggak bisa lagi menghiasi kaki saya. Kisah nyata. Orangnya masih hidup. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Tapi apa? Dia bilang pada Ustaz, saya minta tolong sama Ustaz. Kalau saya meninggal dunia, doakan saya Ustaz. Doakan saya Ustaz. Nah, orang itu kalau sakit, hidayah itu paling mudah. Makanya kalau orang itu tahu, kita ini kalau sudah sakit, baru ngerasa punya Tuhan. Kalau belum sakit, enggak ngerasa punya Tuhan. Merasa jadi Tuhan. Tapi kalau kita udah sakit, baru ngerasa punya Tuhan. Butuh dengan Tuhan. Ketika kita banyak uang, harta berlimpah, apapun yang kita inginkan mau, dapat semuanya, kita jadi Tuhan. Kurang ajar nggak gitu? Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kalau ada yang seperti ini, doakan sakit ya. Biar tahu sama Tuhan sih. Jangan seolah-olah jadi itu Tuhan. Tapi apa dia bilang? Perempuan ini, Ustaz, kalau saya meninggal dunia tolong doakan saya. Doakan saya Ustaz. Terus dia katakan, Ustaz, kalau saya meninggal dunia tolong doakan saya Ustaz. Tolong doakan saya Ustaz. Saya takut masuk neraka Ustaz. Saya takut apa? Saya takut masuk neraka Ustaz. Takut masuk apa? Takut masuk neraka. Udah sakit baru sadar mau neraka. Ya, tapi alhamdulillah dia masih ingat neraka. Ya berarti dia masih ingat dosa-dosa. Ini kadang-kadang kita udah berbuat dosa, lupa dengan dosa. Ya, berbuat dosa, lupa dengan dosa. Dan merasa diri pasti masuk surga. Ini ngalih benar. Bujur-bujur. Ini muskilnya kita itu. Berbuat dosa, merasa ahli surga. Padahal berbuat dosa. Ibu ini mengajar kenapa?
Dia sadar bahwa dia ini pendosa, sehingga dia takut dengan neraka. Kalau kita enggak, kita tahu kita salah, bukan takut dengan neraka, malah merasa pasti masuk surga, pasti lagi. Mantap. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita deh. Ya Rabb. Nah, kalau ente mau masuk surga, betul-betul manfaatkan bulan Ramadan. Kenapa? Wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Karena di dalam bulan Ramadan ini Allah buka untuk wali-wali Allah itu, untuk hamba-hamba Allah, apa? Puas, apa pintu sur? Pintu sur. Pintu sur. Pintu sur. Wa arrafahum anna wasilata syaitan ila qulubihim as-sahwatul mustaqinnah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melalui puasa tersebut memberitahukan kepada mereka, para wali-wali Allah itu, apa? Anna wasilatas syaitan, sesungguhnya wasilahnya syaitan itu, syaitan ini akan sampai ila qulubihim, kepada sampai ke hati mereka melalui apa? Syahwat mustaqinnah, syahwat yang senantiasa selalu diikuti. Ya. Orang selalu ikut syahwat. Nah, maka dengan cara apa? Dengan cara puasa, akhirnya ulama ini diberi ilmu sama Allah. Aulia ini diberi ilmu sama Allah. Aulia ya, bukan hamba. Kadang-kadang hamba itu tidak dapatkan ilmu dari puasa. Tapi kalau aulia, insya Allah dapat ilmu. Mudah-mudahan kita menjadi wali-wali Allah. Biar kita dapat ilmu yang terahasia, yang tersimpan di dalam Ramadan. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang ada di dalam Ramadan. Banyak kan? Mudah-mudahan kita dapat. Ini orang yang mendapatkan ini sama seperti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Apa? Dia tahu tipu daya setan. Banyak orang-orang yang tidak tahu dengan tipu daya setan. Hingga Allah katakan apa? Wa arafahum, dan Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada mereka, anna wasilata syaitan, sesungguhnya wasilahnya setan, jalannya setan, sampainya setan ila qulubihim, ke dalam hati mereka. Sampainya setan ke dalam hati mereka itu dengan apa? Syahwatul mustaqinnah, syahwat nafsu yang senantiasa selalu dituruti dalam keadaan tenang. Makanya dihentikan ini apa? Dengan apa? Dengan puasa. Panjang nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Contohnya begini. Mana yang lebih dahsyat, godaan setan atau bisikan hawa nafsu? Mana yang lebih dahsyat? Yang lebih dahsyat itu bisikan hawa nafsu. Dahsyat. Bisikan hawa nafsu ini lebih dahsyat daripada gangguan syaitan. Nah, kok bisa Habib? Pertanyaannya kan gitu. Bisa. Di Ramadan inilah membuktikan keyakinan kita dengan hadis Nabi atau tidak. Di beberapa hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab ini juga nanti akan dijelaskan bahwa ketika
datangnya bulan Ramadan, Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah ikat syaitan. Ya, Nabi menyatakan Allah ikat syaitan. Allah belenggu syaitan. Pertanyaannya, di bulan Ramadan itu ada nggak syaitan? Hah? Kemana? Dibelenggu. Ada nggak setan? Nggak ada. Yang ada? Hawa nafsu. Ternyata hawa nafsu itu lebih dahsyat gangguannya daripada gangguan setan. Banyak nggak orang yang nggak puas? Maka tatkala membahas masalah hawa nafsu, Allah mau melihat kekuatan hamba. Hamba ini kuat nggak? Apakah Allah nggak bisa? Allah bisa. Cuma Allah mau melihat sekuat apa hamba ini tunduk kepada Allah. Apakah tunduk dengan dirinya sendiri dan merasa bahwa dirinya hebat daripada Allah. Artinya ya? Allah itu ingin melihat. Allah bisa nggak menundukkan hawa nafsunya hamba? Bisa. Hamba ini nggak punya hawa nafsu sama sekali. Si Samil ini sama sekali nggak punya hawa nafsu. Nggak ada kepikiran jelek, nggak ada kepikiran maksiat. Selalu mau taat, selalu mau beribadah, menyembah kepada Allah, bisa nggak? Bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa Allah. Itu jelas. Bisa nggak? Paham ya? Kenapa Allah nggak lakukan itu? Bukan Allah nggak lakukan. Allah lakukan. Cuma dibutuhkan pengetesan. Pengujian. Hamba ini diuji. Ente tuh nggak bisa melawan hawa nafsu tanpa kekuatan Allah tuh nggak bisa. Tetapi Allah nggak mau langsung curahkan kekuatan Allah kepada kalian bisa memberantas atau mematahkan hawa nafsu kalian. Melawan bisikannya. Enggak. Allah mau coba semampu apa engkau bersungguh-sungguh menjadi hamba. Bukan menjadi raja. Permasalahannya hawa nafsu tidak mau jadi hamba. Dia ingin jadi raja. Dia ingin berkuasa. Dia ingin bebas. Dia ingin sesukanya. Nggak mau diperintah. Nggak mau dikekang. Nggak mau diatur. Nah, Allah ingin kita ini jadi hamba. Ya, jadi hamba. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan teguran kasih sayang, ya ibadi, wahai hambaku. Itu teguran kasih sayang. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Maksudnya apa? Mengikuti hawa nafsunya. Allah panggil apa? Allah nyadarkan, kau ini hambaku, gak mungkin kau bisa jadi raja, gak mungkin kau menyaingi aku. Sehebat apapun engkau, aku yang jadikan. Tetap kau tuh hamba aku. Sekaya apapun kamu itu adalah hambaku. Bukan dari hasilmu, ya Allah. Dari aku loh. Nah, tapi hawa nafsu kan gak mau. Hawa nafsu itu maunya, enggak, saya ini kaya, saya ini punya harta, saya ini punya mobil mewah, rumah megah karena usaha saya. Nggak ada ikut campur tangan Tuhan itu nggak ada. Itu maunya hawa nafsu. Maunya hawa nafsu itu. Tapi Allah maunya ente ini jadi hamba. Kalau ente jadi hamba, ente akan lebih mulia kan gitu.
Tapi hawa nafsu nggak mau. Hawa nafsu nggak bakal pernah mau. Makanya jangan heran kalau ada orang sholat dia juga masih sombong. Karena dia masih ada hawa nafsu. Karena dia masih ada. Merubah hawa nafsu ini dengan apa? Dengan kemauannya kita sendiri dan kita sadar bahwa kita hamba. Ente bayangin ya, hawa nafsu ini tipu dayanya Masya Allah. Ente hari ini mengaku hamba, besok ente ngaku Tuhan. Orang tuh ngaku Tuhan gak mesti seperti, oh saya ini Allah. Enggak. Ente merasa kuat, merasa hebat, merasa punya semuanya, ente itu sudah ngaku Tuhan. Merasa alim, merasa pinter, ente itu sudah ngaku Tuhan. Merasa kaya, ente udah ngaku Tuhan. Walaupun ente tidak mengaku diri ente Tuhan. Ente enggak mengatakan ana rabbuk, ana rabb. Tidak seperti Fir'aun ya. Anna rabbukumul a'la. Fir'aun nyata menyatakan Tuhan dengan terang-terangan. Kalau kita kadang-kadang menganggap diri kita ini Tuhan dengan perbuatan, ini lebih parah. Ini ciri kopi namanya. Ini yang lebih parah. Kadang kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Makanya banyak-banyak istighfar. Ketika ditanya sama orang, dan jawaban kita benar, jangan ngerasa alim, istighfar. Ya Allah, jangan ganggu ya Allah, selamatkan hamba ya Allah, teruskan istiqomah hamba di dalam memerangi hawa nafsu. Istighfar, nangis. Bukan ana yang jawab itu. Ana yang beritahu itu. Ajib, ente ini siapa? Ente ini orang bodoh. Orang apa? Bodoh. Kita tuh orang bodoh. Allah beri kita perhiasan. Menghiasi diri kita. Dengan apa? Ilmu. Itu perhiasannya kita. Ari, kita kan telanjang kan? Perhiasan kita apa? Baju. Untuk apa? Menutupi aurat kita. Dan diwajibkan menutupi aurat, sehingga wajib kita menghiasi diri kita agar aurat kita tertutup. Itulah. Pada hakikatnya, apakah kita yang memiliki pakaian? Wong kita ini telanjang kok. Lahirnya telanjang kok. Apa nih? Ente lahir bawa baju apa? Telanjang. Terus pakai baju sombong, seolah-olah kita yang pakai baju. Ini sakitnya manusia kan seperti itu. Itu yang menjadikan nafsu kita bangga. Itu jangan salah loh ya. Kesombongan itu menjadikan nafsu itu semakin ria, iri. Itu menjadikan nafsu semakin bangga. Nafsu itu bangga. Lawan nafsu itu dengan diri sendiri. Innallaha la yughayyir ma biqaumin. Maka Allah katakan untuk melawan hawa nafsu, Allah mau lihat sekuat apa nih. Allah nggak akan ngerubah. Allah mau lihat. Allah mau rubah bisa nggak? Bisa. Tapi Allah mau lihat sebesar apa usaha ente untuk merubah diri ente melawan hawa nafsumu. Maka dikatakan hatta ma yughayyir bi anfusihim. Hatta yughayyir ma bi anfusihim. Sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Tapi perubahan itu inayah dari Allah juga, pemberian Allah juga. Ente bisa berubah dari yang tadinya tidak taat menjadi taat, itu anugerah Allah, bukan diri ente.
Tapi kan Habib, Allah mau lihat sekuat apa kamu ini mampu. Sampai pada titik puncak yang ente ini ngerasa bahwa nggak punya kekuatan. Dan nafsu itu nggak mau loh merasa dirinya nggak punya kekuatan. Nafsu itu harus saya ini harus punya kekuatan. Nah, dan hamba itu harus merasa nggak punya kekuatan. Nggak ada apa-apa. Harus. Wajib. Kalau ente udah ngerasa nggak punya kekuatan, kalah nih nafsu insya Allah. Tapi kalau masih ngerasa punya kekuatan, ente nggak bakal bisa ngerasakan kekuatannya Allah. Itu aja. Nah, kapan seseorang itu bisa merasakan adanya kekuatan Allah? Ketika dia berada di dalam kelemahan. Makanya nafsu itu dilemahkan dengan apa? Puasa. Nafsu ini ketika diciptakan oleh Allah, ditanya oleh Allah, man ana wa man anta. Apa jawabnya? Ana wa anta. Ya saya wahai Tuhan. Kamu ya kamu. Ditanya lagi, siapa saya dan siapa kamu wahai nafsu? Tetap nafsu mengatakan, saya ya saya, kamu ya kamu. Akhirnya apa? Nafsu ini dipenjarakan oleh Allah di dalam penjara, tetapi masih diberi makan dan diberi minum, diberi asupan energi oleh Allah untuk nafsu itu. Di dalam penjara, ditanya oleh Allah, tetap jawabannya sama. Akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat yang mengurus nafsu ini, jangan beri makan, jangan beri minum. 3 hari nafsu tidak diberi makan, 3 hari nafsu enggak diberi minum. Nafsu mengatakan, ya Rab, ana abduka wa anta rabbi. Wahai Tuhan, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Udah dia lemah, baru. Makanya orang itu akan sadar dia punya Tuhan kalau dia sakit. Kalau dia berada di dalam kemerosotan. Kadang-kadang itu pun orang pilihan. Makanya beruntung kalau ada orang sakit ingat Allah. Itu Masya Allah banget. Itu doanya mustajab. Kadang udah sakit lupa lagi sama Allah. Dari kaya jadi miskin. Kenapa kok dari kaya jadi miskin? Karena saat kaya dia lupa sama Allah. Allah miskinkan agar ingat sama Allah. Makin tambah parah. Jadi lupa lagi makin sama Allah. Makin tambah parah. Nah ini wal'iyazubillah. Ini mal'un ini. Ya, orang yang dilaknat sama Allah ini. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi kalau dia dari kaya jatuh ingat sama Allah, ini berarti orang betul-betul Allah ingin dia berubah. Itu hidayah dari Allah sudah. Miskinnya rajin sholat, miskinnya malah sama masyarakat bagus, sama keluarga bagus. Nah, ini orang pilihan. Itu orang pilihan. Ya. Wa anna bikam'iha tusbihun nafsul mutmainnah. Adapun cara melawannya dengan bagaimana? Bikam'iha melawannya bagaimana? Tusbihun nafsul mutmainnah. Yaitu dengan cara menjadikan nafsu ini mutmainnah, senantiasa selalu tenang di dalam beribadah kepada Allah. Jadi orang itu harus tenang, dan tenang ini nggak bisa dibuat-buat. Mutmainnah ini nggak bisa dibuat-buat. Ketenangan itu nggak bisa dibuat-buat. Hanya orang yang mengenal Allah, yang dekat dengan Allah yang bisa mutmain. Ulama-ulama itu yang betul-betul dekat dengan Allah, yang betul-betul wara, yang betul-betul zuhud, dia bisa tenang. Apapun cobaan, apapun terpaan, tenang. Enggak gelisah, enggak resah. Kenapa? Karena syahwatnya sudah dia kendalikan. Syahwatnya sudah, nafsunya sudah dia kendalikan. Nah, kalau hatinya sudah mutmainnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan
apa? Zahiratan sakwatin fi jasmin hasmiha gawiyatal munna. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada orang tersebut untuk bisa mampu melawan, mengalahkan syaitan dan hawa nafsunya. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mutmainnah. Ya. Maka akhirnya hamba ini dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul, orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah, irji, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridho dan diri. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu ala Muhammadin qaidil khalqi wa mumahhidis sunnah wa ala alihi wa ashabihi jawil ara'i sagibati wal ugulil murjahinnah wassalamu tasliman katsira. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabat beliau. Dan curahan salawat dan salam yang berlimpah kepada beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Di surga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai di sini dulu pembahasan kita, mukaddimah daripada kitab Asrarus Siyam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali yang berada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah nantinya setiap malam setelah sholat Isya kita akan membaca tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam puasa dan di dalam bulan Ramadan sampai kita masuk kepada bulan Ramadan, dan kita akan sambung pembahasan setelah sholat tarawih. Setelah sholat tarawih kita akan sambung pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbalallahu minkum.